Yang nggak mau, yang takut, seakan-akan dia lupa terhadap perintah Allah. Perintahnya sama terkait hubungan kepada manusia kepada Allah jelas. Aqimus sholat, kemudian ya lazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Tapi tatkala ada perintah ya lazina amanu wa ya lima kutiba alaikumul qisas. Kita itu adalah perang jihad. Qisas itu adalah hukuman bagi orang yang membunuh, harus dibunuh. Kira-kira Ustaz banyak gak yang nolak? Kira-kira Ustaz banyak yang nolak? Banyak yang menolak dalam perbuatannya. Ayatnya tidak ditolak, karena ada yang ditolak dihapus tuh di Al-Quran. Quran masih ada, tapi perbuatan jadi menyangka bahwa hukum itu adalah tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Betul? Hukum itu adalah tidak sesuai dengan manusiawian. Padahal kita Allah, kalau kita menyadari bumi ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan diberikan tempat surga dan neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aturan-aturan itu juga telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan kemaslahatan kita. Tapi apa yang terjadi? Kita adalah diam, sering bahasa seakan benarkan bahwa kita menolak ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Ada ayat yang wajib azani wa zani al-fajridu. Orang yang berzina, baik laki maupun perempuan, maka harus dijilid. Kullu minhuma mi'atan. Maka bagi kedua yang berzina itu harus dicambuk dengan 100 kali pukulan. Yang jadi pertanyaan, kira-kira hukuman itu dilaksanakan atau tidak, Bu? Ada yang zina dicambuk, ada nggak? Nggak ada. Padahal ayatnya sama, merupakan kewajiban. Mengapa itu terjadi? Karena umat Islam saat ini adalah bukan diatur oleh umat oleh agama aturan Islam. Indonesia ini mayoritas umat Islam, tapi tidak diatur sesuai dengan aturan Islam. Kita ini mayoritas berapa? Saat ini adalah masih 80%. Ada yang mengatakan 75%. Tapi dari atur dengan aturan Islam. Negara mengatakan agama ini adalah bukan kewajiban. Agama inilah hak asasi manusia. Karena itulah dalam apa yang diputuskan oleh negara, berangkatnya adalah boleh tidak boleh. Bukan haram dan halal. Jilbab bagi ibu, bagi anak perempuan ibu adalah wajib. Bagi Islam hukumnya haram dan halal. Siapa yang tidak pakai menggunakan jilbab, tidak menggunakan jilbab, hukumnya haram. Yang menggunakan jilbab hukumnya halal dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi negara jilbab adalah boleh tidak boleh. Kalau memang jilbab ini adalah menyusahkan bagi negara, nggak apa-apa nggak pakai jilbab. Mengapa? Karena itu bukan aturan agama, tapi aturan hak asasi manusia. Kira-kira bejat nggak aturan negara kita? Bejat. Mengapa? Karena aturan kita adalah aturan demokrasi, bukan aturan syariat. Demokrasi adalah dari penjajahan, dari orang-orang non-Islam, datangnya dari para penjajah yang semuanya adalah menggunakan hak asasi manusia. Negara kita diatur dengan negara sekuler, pastinya ada misalkan agama dan kehidupan.
lagi kata paksaan itu dilaporkan, anak tidak senang terhadap aturan dipaksa itu oleh ibu, maka ibu kena hak asasi manusia, ibu di penjara. Itu aturan negara. Makanya sampai kapanpun negara kita kalau masih diatur dengan aturan demokrasi sekuler, maka yang ada adalah kerusakan demi kerusakan yang terjadi. Penipuan, pencurian nggak pernah hilang, korupsi nggak pernah hilang, perzinahan nggak pernah hilang, perselingkuhan nggak pernah hilang, karena aturan yang rusak telah diatur di tengah-tengah kita. Karena itu kembali kita kata baginda Rasul, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum lan tadillu bi abada kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku telah meninggalkan dua perkara. Apabila dua perkara itu kita pegang teguh, maka kita tidak akan tersesat selamanya. Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana caranya? Kita harus memantapkan diri kita. Perkara hubungan kita kepada Allah, maka aturannya harmonis. Perkara yang bisa kita atur di dalam urusan antara manusia dan manusia yang bukan terkait dengan pemerintah, maka kita atur juga. Kita dilarang minum pinjol, pinjaman online atau pinjaman yang berbunga di tengah-tengah kita, apa namanya? Apa? Nggak paham betul itu. Itu kita yang bisa mengatur. Bila itu haram di tengah-tengah kita, bisa kita mencegahnya. Itu yang kita cegah. Berjilbab wajib itu kita laksanakan. Jangan berkata, ini kan nggak apa-apa di negara kita. Jangan, itu aturan agama yang bisa kita laksanakan. Adapun aturan terkait dengan zina kita serahkan kepada negara. Karena ada tiga hal dan hal lain lagi. Barang siapa diri kita secara individu maupun masyarakat maupun hukum negara, parlemen negara, tak dalam menerapkan bukan selain hukum Allah, tiga hal cuma kata Allah, malam yahkum bihukmillah bahwa kafirun, hanya orang kafirlah yang tidak mau dengan hukum Allah. Malam yahkum bihukmillah bahwa zalimun, orang Islam yang berhukum bukan dengan hukum Allah, dia adalah orang yang zalim. Malam yahkum bihukmillah bahwa fasiqun, barang siapa orang Islam yang tidak berhukum dengan hukum Allah, bahwa fasiqun, maka dia adalah rusak akidah, rusak syariatnya, dosa besar, nggak ada lagi kebaikan. Makanya sementara ini kita tatkala diatur dengan aturan bukan aturan Allah, nggak ada kebaikan di dalamnya. Mengapa? Karena Allah tidak redho tatkala umat Islam diatur dengan aturan orang lain. Saya tanya Bu, Ibu bisa nggak menggunakan jilbab? Bu, Ibu bisa nggak menggunakan jilbab syar'i? Pakaian panjang, kerudungnya melebihi dada, bisa nggak? Bisa nggak? Itu pakaian syar'i. Jilbab yang pakai jilbab tapi pakai training yang ketat, yang lukannya ini adalah aduhai, itu adalah bukan pakaian Islam, itu adalah pakaian adat, harus kita tinggalkan. Yang kita gunakan pakaian syar'i, pakaian syariat Islam. Gunakan kalau memang itu bisa. Jangan kita melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bermaksiat tertawa-tawa. Makanya bagaimana caranya? Tatkala kita belajar, jangan cukup adalah sholat, zakat, puasa, haji. Ini kadang-kadang dari mulai kita lahir sampai mati bertahun-tahun sudah diajarkan sholat, zakat, puasa, haji, sholat, zakat, puasa, haji, sholat, zakat, puasa, haji, zikir segala macam. Masyarakat tidak diajarkan bagaimana yang namanya disol, aturan-aturan ekonomi. Umat Islam harus tahu konsep ekonomi Islam, walaupun dia bukan pelaku, walaupun dia adalah bukan bisnis, tapi pelaku ekonomi, dia adalah bagian dari pelaku yang di dalamnya diterangkan tentang bagaimana ekonomi Islam sesungguhnya, sehingga
komunikasi itu. Tapi kalau HP ini dikasih orang pedalaman, kira-kira apa yang dilakukan? Dilemparin dan nggak tahu. Tapi kalau kita kasih tahu manfaatnya, maka HP ini akan digunakan oleh mereka. Begitu juga Al-Quran yang sudah lengkap. Ayo ma'afatu lakum dinakum amantu alaikum nikmatu radiku lakum Islam madinah. Aku telah redhoi Islam ini sebagai agamamu dan aku sempurnakan semuanya, lengkap aturan-aturannya. Al-Quran tidak dijelaskan sesungguhnya di tengah-tengah umat Islam yang dijelaskan sholat puasa haji, maka orang berkata aturan Islam adalah hanya sebatas sholat puasa haji. Sementara Islam itu mengatur sebagaimana ajaran usul Islam secara menyeluruhnya terkait dengan hablum minallah, manusia dengan manusia, manusia dengan Allah, manusia terhadap dirinya maupun manusia terhadap manusia. Makanya adanya aturan Islam itu kalau kita tidak ajarkan, maka umat Islam akan tahu. Orang kan aku begini, jangan ajarkan politik di sini. Apa sebab? Karena umat Islam belum memahami. Kapan kita harus memahami kalau hari ini kita tidak jelaskan? Kapan bisa memahami kalau hari ini kita jelaskan tentang syariat Islam? Karena Islam adalah mengajarkan politik, sementara kapitalis belum mengajarkan politik. Di tengah umat Islam ini adalah diajarkan politik kapitalis, politik demokrasi yang bertentangan dengan akidah Islam, yang bertentangan dengan syariat Islam. Mengapa dia melaksanakan? Karena mereka tidak tahu dengan politik Islam. Tapi kalau kita kasih tahu tentang politik Islam sesungguhnya, maka mereka tidak akan mau melaksanakan politik yang bertentangan dengan Islam. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, kita kembali bahwa adanya ulama di tengah-tengah kita adalah sebagai warasatul anbiya. Bertanya kepada ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanya kepada yang lebih mengetahui jika kalian tidak mengetahui. Jadi kan ulama ini adalah sebagai gudang, sebagai petunjuk dari apapun yang menjadi problem di tengah-tengah kita, menjadi solusi dalam problem di tengah-tengah kita. Karena sesungguhnya ulama adalah pewaris Nabi, pewaris dakwah Nabi, pewaris menjalankan hukum Nabi, pewaris segalanya yang diboleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kata Rasulullah, man istakhafa bil ulama khasiratin. Barang siapa yang meremehkan ulama, maka dia akan rugi agamanya. Saya kira hanya itulah yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, Bu. Tanya kepada yang pintar, Bu, ya. Mau ngawinin tanya, Bu. Mau ngawinin tanya ulamanya, bagaimana caranya, ya. Mau pinjam duit kepada orang lain, tanya ulama. Kali ada orang penjol sini, atau pinjam sini, saya orang yang punya bunga itu orang rentenir, ada rentenir, rentenir sedang menyerang masyarakat tuh, kelompok dia datang ke masyarakat menawarkan itu, tanya, ditawarin, Bu, kalau pinjam ini, Bu, maka ibu adalah nggak susah lagi. Bagaimana caranya? Kalau pinjam ini, Bu, 1 juta kurangin sehari 1.000, sehari gampang banget, saya seakan menolong. Ya, ternyata pas kita hitung adalah rumah kita bisa ambil pinjam 1 juta. Tanya kepada ulama, boleh nggak saya seperti ini? Jangan tanya kepada orang yang teman kita, kalau yang minta ambil aja, emang kita yang susah.
muslimin laki-laki dan muslimah perempuan, sehingga kita mengetahui bahwa yang namanya hukum ada 5. Hukum Islam khamsatun. Hukum Islam itu ada 5. Al-fardu, was-sunnah, wal-mubah, wal-haram, dan lain sebagainya. Haram dan halal ini merupakan suatu jelas. Yang haram jelas, yang haram pun jelas. Maka wala talbisul haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kamu menyembunyikan kebenaran, janganlah kamu menyampur adukan antara yang benar dan yang salah, padahal kamu sesungguhnya kamu mengetahuinya. Maka yang haram jelas dan yang halal jelas, yang haram jelas. Hukum yang halal, yang haram datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat manusia itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang tidak menjalankan hukum Allah, saya tadi diingatkan kembali oleh guru kita, wa man lam yahkum bima anzalallahu fahuwal kafirun. Orang yang tidak memakai hukum Allah, maka dia keluar dari agama Islam alias kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fahuwal munafiqun. Orang yang tidak memakai hukum Allah sementara dia Islam, maka dia orang yang munafik. Ru'ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istaqafa bi ustazihi ibtalahu Allah bi salasati asya. Bahwa datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyepelekan guru. Kalau di kitab Nasihat Ibad, man istaqafa bi ulama wa huwa khasirun di. Orang yang menyepelekan ulama maka dia rusak agamanya. Dan pesan Nabi, barang siapa yang menyepelekan seorang guru, ibtalahu Allah bi salasati asya, maka Allah akan mengujinya dengan 3 hal. Yang pertama, bahwa nasyah ma hafazah, amalannya, ilmunya, semua yang telah diajarkan oleh guru itu hilang semua karena tidak bermanfaat. Nasyah ma hafazah. Wa qula lisanuhu, bahwa lisannya itu tidak bermanfaat, omongannya sia-sia karena dia telah menyepelekan guru. Wa intaqalu, bahwa pada akhirnya dia telah membutuhkan guru juga. Problematika kehidupan, bahwa sesungguhnya kita tidaklah boleh menyepelekan guru karena Allah akan menguji kita. Lisan kita tidak manfaat, hafalan kita lupa, akhirnya pun kita butuh juga. Dalam kehidupan kita akan mengalami yang namanya kematian, mungkin dari saudara kita, karena kita menyepelekan guru kita, maka kita tidak mengenal lagi yang namanya tahlilan atau mendoakan orang yang sudah mati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
terapkan, maka percayalah umat Islam keadilan akan menyata semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,